bagaimana peran serta masyarakat, swadaya masyarakat, swaklola masyarakat, pemberdayaan masyarakat, ikut juga membantu membangun infrastruktur yang ada di pedesaan. Dengan anggaran yang sangat terbatas, tapi bisa menuntaskan masalah-masalah yang ada di pedesaan, perlu dipecahkan bersama, dibahas bersama dengan warga masyarakat. Betul. Masyarakat ini mereka mengikhlaskan tenaganya, karena masyarakat ini kepingin ya lingkungannya bagus. Pengawasan BPD, Badan Permusyawaratan Desa, kurang efektif. Ya, sehingga banyak kawan-kawan kami yang ada di pemerintah desa harus kesandung dengan aparat penegak hukum. Perkenalkan, sosok inspiratif dari Ponorogo, H. Miseri Effendi, lahir di Ponorogo pada 10 Desember 1963. Perjalanan pendidikan beliau diawali dari SD Negeri Pegiring 1, kemudian menuntaskan jenjang selanjutnya di SMP Negeri Pulung dan SMA Negeri 2 Ponorogo. Tak berhenti sampai di situ, beliau melanjutkan studi strata 1 di Universitas Kadiri dan berhasil meraih gelar sarjana pada tahun 1988. Semangatnya untuk terus belajar membawanya meraih gelar Magister Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada tahun 2003. Di bidang organisasi, H. Miseri Effendi menunjukkan komitmen luar biasa dalam membangun partai politik di daerahnya, mulai dari posisi sekretaris hingga ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Ponorogo sejak tahun 2003 hingga kini. Ia juga dipercaya memimpin tim pemenangan dalam berbagai pemilihan strategis, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, termasuk pemilihan Gubernur Jawa Timur pada tahun 2008, 2013, dan 2018. Dalam dunia pemerintahan, beliau aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Ponorogo sejak 2004 dan telah menduduki posisi Wakil Ketua DPRD selama 2 periode, dari 2014 hingga 2024. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat dan Wakil Ketua Komisi C DPRD Ponorogo. Sebelum mengabdikan diri di dunia politik dan pemerintahan, H. Miseri Effendi pernah berprofesi sebagai pengacara, guru, dan dosen, membuktikan dedikasi dan keahliannya dalam berbagai bidang. Dengan pengalaman dan integritas yang kuat, H. Miseri Effendi terus berkomitmen mengabdi untuk kemajuan Ponorogo dan kesejahteraan masyarakatnya, menjadi pilar utama dalam perjalanan demokrasi dan pembangunan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi bersama saya Randy Niko Ramanda di podcast Gebrakan Wakil Rakyat DPRD Jawa Timur. Seperti kita ketahui bahwa pemberdayaan masyarakat menjadi kunci pembangunan infrastruktur di tingkat desa. Dan tentu saja peran masyarakat ini sangat penting. Untuk tahu lebih jauh mengenai peran masyarakat ini, saya sudah bersama anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Pak Miseri Effendi. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, langsung saja saya tanya, Pak. Bagaimana sih menurut Bapak peran utama masyarakat dalam hal pembangunan infrastruktur di tingkat desa? Ya, baik. Jadi memang infrastruktur yang ada di pedesaan. Siap. Kalau kita potret, perlu ada kehadiran daripada pemerintah. Siap. Baik pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Siap. Karena kalau kita melihat infrastruktur yang ada pedesaan ini banyak
yang memang harus kita bantu. Iya, betul. Sementara anggaran kita sangat terbatas. Betul. Fiskal kita sangat terbatas. Betul. Apalagi dapil kami dapil 9. Mhm. Nah, untuk mengurai daripada keterbatasan itu, Iya. salah satu solusinya adalah bagaimana peran serta masyarakat, Mhm. swadaya masyarakat, Mhm. swaklola masyarakat, pemberdayaan masyarakat, ikut juga membantu membangun infrastruktur yang ada di pedesaan. Iya, iya. Apakah itu pembangunan jalan, Iya. pembangunan jaringan, Mhm. dan pembangunan air bersih, dan lain sebagainya. Jadi memang sangat-sangat penting keterlibatan daripada masyarakat Iya. untuk ikut diajak membangun desa, Iya, iya. agar desa keluar dari persoalan infrastruktur yang memang menjadi kendala yang selama ini dialami, dikeluhkan oleh kawan-kawan yang ada di pedesaan. Baik. Menurut Pak Misri, masyarakat ini terlibatnya nanti dalam hal apa? Mulai dari pemeliharaan, pembangunan, atau pengawasan, atau Ya. seperti apa menurut Pak Misri? Ya, kami berharap keterlibatan masyarakat ini diawali dari awal, Ya. dari perencanaan dulu. Ya, ya. Jadi kalau orang diajak mulai dari awal, Ya. tidak di tengah, tidak di akhir, Iya, iya. itu akan lebih bersemangat. Betul, betul, betul. Tapi kalau diajaknya itu di tengah atau di akhir, Ya. itu ogah-ogahan. Iya. Itu karakter Betul. masyarakat kita. Hmm. Maka kami berharap kepada para pemangku kebijakan agar masyarakat kita libatkan mulai dari perencanaan. Ya, 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 sepakat ya, Pak. Ya, 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 ya. dengan anggaran yang sangat terbatas, Mm-mm. tapi bisa menuntaskan masalah-masalah yang ada di pedesaan, perlu dipecahkan bersama, Iya, iya. dibahas bersama, Iya. didiskusikan bersama Betul. dengan warga masyarakat. Betul, betul. Mana yang kita dahulukan? Mm-mm. Apakah ini pembangunan jalan dulu? Ya. Kalau pembangunan jalan, karena ini banyak titik-titik ruas yang kita bangun, di antara titik ruas ini karena anggaran terbatas, yang mana dulu? Ya, ya, ya. Jembatan, Ya. juga demikian, yang mana dulu? Jaringan irigasi, yang mana dulu? Air bersih, yang mana dulu? Jadi kalau dari awal masyarakat ini sudah kita ajak, kita libatkan, mana, maka untuk tahapan ya pelaksanaan itu akan mudah. Mudah. Bahkan kalau ini saran saya, bahkan kalau umpamanya warga masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, umpamanya terkendala di lahan, mereka akan dengan sukarela hibah menghibahkan tanahnya untuk masyarakat umum ya. Bukan begitu, Pak? Betul. Iya, 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 iya. Yang kalau yang Bapak temui, Bapak kan sering turun ke dapil. Yang Bapak temui seperti apa, Pak? Apakah ada kasus-kasus seperti itu atau seperti apa? Iya, jadi pertama kalau di perencanaan ini masyarakat kita libatkan, Iya. masyarakat ini bahkan sudah tidak lagi ya mereka mengikhlaskan tenaganya, Ya. tidak harus kita bayar sebagaimana ya sekian per jam, sekian per hari, tidak. Iya, iya, iya. Karena masyarakat ini kepingin ya lingkungannya bagus, Tuh. desanya bagus. Iya. Sehingga apabila mereka itu kita libatkan, seharusnya anggaran ini kalau kita hitung cukup hanya 400 meter, Ya. bisa menjadi 450 bahkan 500 meter. Betul. Karena mereka tidak harus menerima upah sekian Betul. dan lain sebagainya. Inilah keterlibatan pemberdayaan masyarakat selama mereka dari awal kita ajak, kita libatkan untuk pembangunan yang ada di pedesaan itu. Baik. Pak Misri kita ketahui adalah seorang legislator. Tugasnya juga mengawasi ya, Betul. Pak, dalam tugasnya. Mungkin Bapak, menurut pandangan Bapak, selama ini kolaborasi pemerintah dengan masyarakat dalam hal pembangunan desa seperti apa, Pak? Iya, sebetulnya program itu sudah ada. Siap. Bentuknya adalah bantuan khusus keuangan desa. Oke. Jadi pemerintah kabupaten memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Baik. Pemerintah provinsi memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Ya. Nah,
bantuan keuangan ini sifatnya hanya stimulan. Ya. Ya. Nah, yang merencanakan masyarakat desa sendiri. Betul. Yang menggarap juga masyarakat desa sendiri. Betul. Yang mempertanggungjawabkan juga masyarakat desa sendiri. Betul. Jadi kalau pemerintah hadir memberikan stimulan bantuan, tapi yang merencanakan, yang melaksanakan, yang mempertanggungjawabkan itu masyarakat sendiri, Ya. maka hasilnya yang kami tahu sekarang ini Ya. itu lebih bagus. Alhamdulillah. Kualitas daripada bangunan itu akan lebih bagus dibanding dikerjakan oleh kontraktual. Ini yang kami lihat. Dan bahkan titiknya yang diperlukan oleh desa itu mereka lebih presisi ya Pak? Lebih presisi. Betul. Volume Iya. itu juga lebih panjang. Bagus. Oh, iya. Jadi yang kami ketahui mereka berkorban Iya, betul. tenaganya ya untuk bagaimana volume ini lebih panjang, kualitas lebih baik. Baik. Berkorban untuk menambah material. Iya. Jadi seharusnya upah itu diterima oleh masyarakat, mereka rela Iya. untuk mengorbankan upahnya menambah material, Betul. guna menambah volume. Inilah pemberdayaan masyarakat yang ada di pedesaan. Baik. Seperti kita ketahui bersama Pak, sudah ada dana desa yang turun sampai ke tingkat desa, dan itu memang peruntukannya banyak ya, sesuai dengan keputusan bersama masyarakat desa tersebut. Nah, menurut Pak Misri, pengawasannya seperti apa Pak yang sampai saat ini? Iya. Dapil jenengan. Jadi kami lihat kurang efektif. Kurang efektif ya. Pengawasan BPD, Badan Permusyawaratan Desa, Ya. kurang efektif. Ya, sehingga banyak yang kami ketahui, kawan-kawan kami yang ada di pemerintah desa harus kesandung dengan aparat penegak hukum. Oke. Ya, Ya. maka solusinya adalah bagaimana yang namanya pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa Ya. di dalam membahas anggaran pendapatan dan belanja desa, Siap. ya, itu betul-betul dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 2014. Baik. Tidak sebatas hanya formalitas. Ya. BPD berperan sebagai lembaga yang mewakili masyarakat. Pemerintah desa juga sebagai lembaga yang mewakili pemerintah yang ada di desa. Ya. Kalau dua-duanya ini bisa ya menjalankan fungsinya masing-masing, BPD bisa menjalankan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa, kemudian pemerintah juga bisa menjalankan fungsinya sebagai wakil yang terbawah di desa. Saya yakin keputusan yang akan dapat dihasilkan itu akan lebih baik. Baik Pak. Kalau dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat, dananya sudah ada dari Betul. dana desa, tenaganya sudah ada dari pemberdayaan masyarakat. Ini sudah, kalau menurut Bapak yang efektif akan seperti apa sih kolaborasi dua ini yang semuanya dari masyarakat desa? Kayak gimana Pak menurut Pak? Transparansi. Siap. Ya. Jadi orang desa ini gampang karena saya juga orang desa. Yeah. Saya berasal dari orang desa. Ya. Yang penting ada keterbukaan, Siap. ada transparansi untuk apa dan sebagainya. Bahkan mereka berani berkorban. Betul. Ya. Itu. Tetapi apabila anggaran ini tidak begitu terbuka, ya bahkan ya tertutup, tidak jelas, ya tentu masyarakat ogah-ogahan untuk diajak bagaimana pemberdayaan, diajak untuk bagaimana program ini berjalan. Maka salah satu kunci caranya adalah tadi, ya, bagaimana dana desa, bagaimana dana alokasi desa, bagaimana dana lain-lain yang sah terbuka kepada masyarakat, mulai dari pendapatannya berapa, belanja untuk apa saja, pembiayaan seperti apa. Apabila tiga ini terbuka, pendapatannya berapa, pendapatan dari transfer berapa, pendapatan dari asli desa berapa, belanja untuk A sampai Z apa saja, saya yakin masyarakat dilibatkan untuk bagaimana mengepus pembangunan itu akan lebih mudah. Ya, meskipun Transparansi. ya, meskipun kadang
mereka mempertanyakan ya Pak ya. Kadang mereka ketidaktahuan itu karena memang kurangnya sosialisasi menurut saya. Betul. Baik. Kalau yang Misri yang Bapak temui ketika kemudian turun ke lapangan, tantangan utama mereka ketika terlibat dalam pembangunan infrastruktur di desanya masing-masing itu apa sih Pak? Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, Betul. Anggaran ini tidak cukup. Ya. Katakanlah di suatu desa itu ada 3 dusun. Ya. Nah, sementara anggaran ini harus kita bagi menjadi 3 dusun. Betul. Nggak cukup. Betul. Ya kan? Ya. Karena nggak cukup, maka dalam keputusan itu hanya dialokasikan untuk 1 atau 2 dusun. Sehingga dusun yang 1 tidak mendapatkan program. Dusun yang 1 mengantri untuk tahun anggaran di tahun berikutnya betul. 2026. Nah, inilah yang kadang-kadang yang terjadi di suatu perencanaan di desa karena keterbatasan daripada anggaran yang ada di desa itu. Maka tadi kami sampaikan ada program dari pemerintah yang namanya bantuan keuangan kepada desa. Ya. Dari pemerintah kabupaten, Ya. dan itu tidak kontraktual. Itu diserahkan pure kepada pemerintah desa. Silahkan direncanakan, silahkan dilaksanakan, tapi pertanggungjawabkan kepada kami anggaran ini untuk apa. Jadi sepenuhnya itu adalah mandat yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada desa. Baik, kalau di beberapa daerah, kita ketahui kultur Indonesia ini kan banyak ya Pak. Betul. Ya? Beragam. Kadang sosial budaya itu di suatu daerah menjadi hambatan terkait pembangunan infrastruktur di desa itu sendiri. Menurut Bapak seperti apa? Apakah itu menjadi hambatan atau tidak? Iya, kalau di Mataraman. Ya, Mataraman. Ya, ini Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Ngawi, Magetan. Ini masih luar biasa. Kegotong royongannya, Guyup Bang ya. keguyupannya, kerukunannya, Luar biasa. khususnya di pedesaan. Kami ngomong di pedesaan. Ya. Jadi kalau di pedesaan itu ada keluarga yang punya hajat, Betul. punya gawe, itu luar biasa berduyun-duyun membantu. Betul. Nah, sehingga apabila potensi kegotong royongan, kerukunan ini betul-betul bisa ya kita maksimalkan. Dengan program yang kita bantu melalui pemerintah daerah, kabupaten dan pusat, saya yakin pemberdayaan yang ada di desa akan dapat berjalan untuk mempercepat pembangunan yang ada di pedesaan itu. Baik, saya tertarik dengan kata-kata gotong royong dari Pak Misri barusan. Perlukah kalau sekedar gotong royong kan biasanya tiap minggu selalu ada masyarakat. Perlukah kalau untuk bicara infrastruktur desa mereka diberi pelatihan swakelola khusus untuk ikut mulai dari awal perencanaan, pemeliharaan, penggunaan dan lain sebagainya. Perlu tidak pelatihan-pelatihan seperti Jadi sekarang bahkan itu sudah. Oh sudah ya. Luar biasa. Jadi teman-teman yang ada di pedesaan itu sudah dilibatkan. Kalau ada program-program dari pemerintah yang sifatnya swakelola. Ya. Jadi nggak boleh ditangani oleh perangkat desa, nggak boleh. Swakelola ini pure oleh masyarakat. Ya. Panitia dibentuk oleh desa, monggo. Kepanitiaannya. Tapi keanggotaannya pure adalah masyarakat yang ada di desa itu. Ya. Mulai perencanaan silakan. Jadi pemerintah desa dan kami hanya sifatnya membimbing saja. Tapi eksekutornya ada pada masyarakat dalam upaya untuk menumbuh kembangkan pemberdayaan yang ada di pedesaan. Saya rasa dengan begitu juga mereka memiliki rasa memilikinya dan tanggung jawabnya juga sangat tinggi ya untuk memelihara infrastruktur yang dibangun itu Pak ya. Betul. Apakah itu juga terjadi di Mataraman juga atau seperti apa Pak? Ya, jadi ya di Mataraman tadi contoh ya. Contoh kemarin kami datang ke Kecamatan Kerayun. Betul. Jalannya rusak. Oke. Ada yang beli semen. Ya. Ada yang beli pasir. Ya. Ada yang beli koral. Ya. Nah, anggaran untuk material ini lebih banyak swadaya. Ya. Termasuk kami dimintai bantuan. Betul. Termasuk masyarakat
ya ada yang menyediakan dan sebagainya. Ini bentuk-bentuk dari pemberdayaan. Ya. Kemarin di Pacitan, Ibu Gubernur menyerahkan bantuan aspal drum. Iya. Tapi kan tidak cukup pembangunan jalan hanya aspal drum. Ya. Kan butuh koral, Ya. butuh pasir, Ya. butuh tenaga. Dari mana koral, pasir, tenaga? Pemberdayaan masyarakat. Pemerintah hadir melalui bantuan aspal Ya. drum. Ya. Jadi modal-modal yang kayak beginilah, masyarakat dilibatkan yang kayak beginilah, yang insya Allah bisa mempercepat pembangunan dan bisa keluar daripada fiskal yang dihadapi oleh masing-masing daerah karena sangat-sangat minimalis. Baik, kalau kita ngomong pemberdayaan masyarakat, kita tahu bahwa tiap daerah itu selalu punya lokal heroes, Pak ya. Betul. Perlukah orang-orang yang dianggap dalam tanda kutip mampu ini ikut membantu atau diminta ikut berpartisipasi dalam swasembada untuk meringankan fiskal tersebut untuk daerahnya sendiri? Perlu tidak? Sudah. Sudah dilakukan. Di Ponorogo, luar di biasa. Pacitan kan sudah. Wow. Jadi saudara-saudara kami Ya. yang bekerja di luar negeri, Wah, TKW maksudnya? TKW, TKI, ya, apakah itu di Jepang, Ya. apa di Korea, apa Baik. di Taiwan, apa di Hong Kong, apa di Malaysia, apa di Singapura, itu memberikan kontribusinya, membantu untuk ya material yang memang dibutuhkan oleh lingkungan, Ya. oleh masyarakat, oleh desa, ya, yang tadi kami sampaikan, ini harus ada semen, ini harus ada pasir, ini harus ada koral, dan lain sebagainya. Ya. Sebagian daripada anggaran itu adalah partisipasi dari saudara-saudara kami yang menjadi tenaga-tenaga kerja Ya. yang ada di luar negeri. Terima kasih tentu kami sebagai wakil rakyat atas partisipasi kawan-kawan yang ada di luar negeri. Baik, kita masyarakat tentu banyak golongannya, Pak. Umurnya juga Betul. beragam. Kita bicara mengenai generasi muda dulu. Di mana nantinya mereka ini dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur, di non-infrastruktur atau dalam teknisnya untuk generasi muda, menurut Pak Misri? Iya, jadi memang harus kita bagi ya. Ya, Ya, karena mereka punya potensi, punya SDM yang tidak sama. siap. Mereka yang punya SDM di bidang teknis ya tentu kita letakkan ke sana. Siap. Mereka yang punya SDM desain ya kita tempatkan di sana. Mereka yang punya background terkait dengan terkait dengan pembangunan yang ada di itu ya kita tempatkan di situ. Ya. Jadi apabila potensi-potensi anak muda ini ya kita gali sesuai dengan bidangnya masing-masing, ya saya yakin ya potensi ini akan mempercepat pemberdayaan yang ada di masyarakat desa. Ya sesuai dengan bidang masing-masing. Sesuai bidang masing-masing. Iya. Kita ketahui bahwa anak muda dari Ponorogo ini jebolan kuliahnya juga nggak main-main loh, Pak. Betul. Banyak sekali lulusannya. Tapi ketika kemudian mereka ditawari misal, ayo dong balik ke Ponorogo, mereka kesannya ogah-ogahan. Nah, menurut Pak Misri, bagaimana sih cara kita, pemerintah atau legislator menarik minat mereka supaya mau membangun daerahnya? Seperti apa, Pak? Pertama, potensi-potensi yang ada pada ya adik-adik kami yang jebolan-jebolan universitas ternama, Betul. unggulan yang ada di Indonesia. Iya. Ya, harus kita rangkul. Iya. Ya, Pak Bupati merangkul, ya, pemerintah daerah merangkul, kami anggota DPRD merangkul, Ya. sering ngopi bareng. Iya. Ya ngobar, Nobar. ngopi bareng. Ayo kita pecahkan. Ponorogo. Ponorogo ini di samping kota budaya, Ya. tapi juga kota santri. Pacitan, Ya. luar biasa, ada 1000 gua. Yo. Trenggalek dengan lautnya, Ngawi dan Magetan. Jadi kalau potensi-potensi yang ada di daerah ini kita rembuk, kita diskusikan bersama dengan mereka-mereka yang luar biasa, jebolan-jebolan dari perguruan tinggi universitas, saya yakin ya mereka tidak akan keluar, Luar biasa. tidak akan berimigran Ya, ke kota atau ke daerah lain. Ya, Mereka akan kerasan di Kabupaten Ponorogo. Baik, dari sejumlah dapil yang Pak Misri gawangi,
ada catatan khusus nggak mengenai infrastruktur, khususnya di pedesaan? Misal jalannya atau jembatannya atau apa? Keluhan-keluhan yang masuk ke Banyak Pak sekali. Misri seperti apa, Pak? Banyak sekali. Gimana itu? Mengapa banyak? Karena kami ini ya 24 jam. Ya, betul. Bisa dicek di IG saya, Ya, di Facebook saya, di TikTok saya, ya. rumah saya kebuka. Luar biasa. Bukan nanti 2029. Ya. Tapi sejak kami mendapatkan mandat dipilih mewakili Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Ngawi, Magetan, maka kami terbuka bagaimana masyarakat menyampaikan aspirasinya, keluhannya kepada kami. Dan setelah itu kami turun langsung melihat. Kami sudah datang ke Pacitan beberapa kali, Ya. ke Trenggalek beberapa kali, ke Ponorogo beberapa kali, ke Magetan, dan juga ke Ngawi. Ya. Setelah kami bersafari di 5 kabupaten ini, Ya. untuk jalan nasional mantap, Mantap. untuk jalan provinsi mantap, Oke. untuk jalan kabupaten dan jalan desa, Desa. kurang mantap. Banyak yang rusak, Oh. banyak yang bergelombang, banyak yang sudah amburadul, banyak yang harus segera kita bangun guna mempercepat pertumbuhan ekonomi, roda perputaran keuangan Betul, yang betul. ada di Dapil 9. Betul, betul. Mengapa kok sampai rusak, amburadul dan sebagainya? Lagi-lagi ya, kemampuan anggaran Ya. 5 daerah ini menggantungkan kepada pemerintah pusat. Ya, Dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana lain-lain yang sah, 5 daerah ini masih menggantungkan kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah rata-rata hanya memberikan kontribusi dalam pendapatan ya pada kisaran 10, 15 sampai 20% saja Ya. dari pendapatan total yang ada di masing-masing daerah. Artinya, kalau pusat tidak mentransfer kepada kabupaten kota yang ada di Dapil 9 ini, praktis tidak bisa membangun jalan kabupaten, tidak bisa membangun jalan desa, karena uangnya habis untuk belanja pegawai. 50-60%, Wah. ditambah belanja pendidikan 20%, mandatory spending, ditambah kesehatan 10%, sementara perintah undang-undang infrastruktur 40%, uangnya nggak ada. Makanya kemarin Kabupaten Ponorogo mengajukan pinjaman kepada Bank Jatim untuk membangun jalan-jalan yang memang oleh masyarakat sangat dibutuhkan. Oh, nah ini kan perlu tidak sebenarnya ya dalam tahap sosialisasi ya perlu tidak dijelaskan ke masyarakat bahwa dampak mereka mendapat infrastruktur ini sangat penting loh untuk kedepannya. Menurut Pak Misri seperti Iya, apa? setiap kami datang, kami reses, kami kunjungan dapil, kami diundang, semua kami sampaikan terkait dengan pentingnya infrastruktur, jalan, jembatan, jaringan, dan lain sebagainya. Dan ini uang rakyat, uang panjenengan, APBD, APBN ini uang panjenengan. Jenengan nggak boleh masa bodoh, cuek. Di saat ada kontrak membangun sakar PDW, jenengan harus berani negor ini salah. Kalau nggak berani sampaikan kepada saya tak akan datang sidak. Ya, terkait dengan bangunan-bangunan yang nggak bener, yang nantinya usia itu nggak sampai sebagaimana yang kita rencanakan. Mungkin nggak sampai setahun sudah jebol semuanya. Ini ya yang harus fakta di lapangannya begitu ya. Harus kita libatkan. Jadi kalau di titik ada bangunan, tetapi bangunannya amburadul sak maunya sendiri, ayo rakyat mengawasi. Kok ternyata mereka tetap bandel, laporkan kepada saya, pada wakil rakyat, karena kami punya fungsi namanya fungsi kontrol. Baik. Dari penjelasan Pak Misri tadi saya nangkep bahwa kita dihadapkan fakta bahwa kita sangat tergantung dengan dana-dana dari pemerintah pusat. Bisakah dalam konteks pemberdayaan masyarakat, masyarakat ini bisa secara mandiri kemudian menghasilkan sendiri untuk dibuat membangun daerahnya sendiri? Menurut Pak Misri yang efektif seperti apa, Pak? Kalau bisa? Sebagian daerah sudah melaksanakan seperti itu. Baik.
mereka membangun destinasi wisata. Iya. Tapi tidak ada campur tangan dari uang pemerintah, nggak ada. Oh. Mereka bangun destinasi itu lebih kepada swadaya, Iya. swakelola, patungan, cancelengan, dan mereka bisa, ya karena sudah usul di Musrenbang tahun ini, sudah beberapa kali usul, katanya 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali, tapi hingga 7, 6, 5, 4 kali nggak juga ada bukti, nggak ada realisasi. Maka mereka akhirnya cancelengan tadi. Potensi yang ada teman-teman di luar negeri, ayo. Iya. Potensi kawan-kawan yang menjadi pengusaha-pengusaha di Jakarta, di kota-kota besar, ayo. Potensi mereka dikumpulin semua, akhirnya ya alhamdulillah. Mereka sudah punya tumbuh kesadaran untuk membangun lingkungannya, membangun desanya, membangun daerahnya dengan cara tadi pemberdayaan. Baik. Selain warga, perlu tidak organisasi masyarakat yang di Ponorogo atau di dapilnya Pak Misri tentu banyak kan. Perlu tidak ini dilibatkan juga dalam hal percepatan pembangunan infrastruktur di daerah? Sepanjang arah dan tujuan itu untuk goalnya pemberdayaan, untuk goalnya pembangunan, ya semua siapapun elemen harus kita libatkan. Tetapi kalau kemudian nyerimpeti, ya kan? Bukan bagaimana ya program ini berjalan dengan mulusnya, dengan lancarnya, tapi malah nyerimpeti. Ya tentu yang nyerimpeti ini ya harus kita tadi rumusnya ngopi bareng. Ini untuk desa kita, untuk lingkungan kita, untuk anak cucu kita. Sehingga kalau kita nanti meninggal, kita punya legacy. Jangan sampai kita meninggal disalahkan gara-gara kita. Sejauh mana sih Pak DPRD Jatim memberi ruang kepada masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di desa? Sangat luas sekali. Baik. Kami buka ruang yang sangat lebar sekali. Ya, melalui pintu apa? Ya tadi, kalau dari kami melalui pintu reses. Silakan. Aspirasi-aspirasi yang mungkin selama ini jenengan rasakan apa pada kami. Jalan monggo. Bahkan dari aspirasi itu sekarang kami sudah bisa membantu. Banyak yang di Dapil 9 ini belum menikmati air bersih. Bayangin. Ini sudah merdeka dan alhamdulillah sudah ke 80 tahun, tapi masyarakatnya belum menikmati kebutuhan dasar yang namanya air bersih. Kami langsung telepon ya kepada Cipta Karya. Luar biasa. Iya kan? Iya. Kemudian dari Cipta Karya diterjunkanlah tim untuk survei yang ada di Desa Sendang, Kecamatan Ngerayun. Dan alhamdulillah kami sudah mendapat laporan. Ya, pembangunan itu sudah selesai, sekarang sudah bisa dirasakan terkait dengan air bersih. Itu hasil daripada aspirasi. Kemudian kami datang ke sana. Suren, itu Trenggalek. Perbatasan dengan Soko, Kecamatan Soko. Ternyata jalannya masih tanah. Jadi ini masih tanah. Kalau hujan ya sudah. Becek sekali. Karu-karuan. Kami telepon juga Cipta Karya. Di survei. Ini sudah WA masuk ke saya. Ya, sudah dibangun papingisasi. Pemberdayaan. Saat ini ya? Iya, sudah selesai. Luar biasa loh. Papingisasi. Iya. Dan beberapa daerah yang ada di Pacitan, Arjosari, Purwantoro. Ya, bagaimana jalan ini dibangun karena ini provinsi yang semula stagnan, sekarang lebar. Anggaran hampir 21 sekian miliar. Kemudian ada juga jalan yang hampir 2-3 tahun longsor tidak kebangun. Yang ada di Selaung itu. Datang ke saya, sekarang udah kebangun. Luar biasa. Lospati, Magetan. Sudah direncanakan, di kiri kanan sudah ditebangi, pohon-pohon, nggak kebangun-bangun. Sekarang sudah kebangun. Ya kalau nggak salah 32 miliar. Inilah pentingnya bagaimana kalau kita reses, betul-betul dimanfaatkan. Tapi setelah kami menerima, jangan kemudian ya kita tidak berjuang di sana. Harus kita perjuangkan di saat rapat-rapat terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Baik Pak Misri, sebelum saya tutup, saya mohon izin ke Pak Misri untuk menyampaikan pesan, harapan
kepada khususnya masyarakat di dapilnya Bapak untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur di daerahnya masing-masing. Monggo langsung ke Iya. kamera Bapak. Bersatu kita teguh. Bercerai kita runtuh. Guyub agawe santoso. Serah agawe bubrah. Apabila Dapil 9 desanya kepengen maju, lingkungannya kepengen baik, kuncinya adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Guyub rukun. Karena ini kekuatan untuk membangun bagaimana desa dan lingkungan itu bisa kita wariskan kepada anak cucu. Baik. Baik Tribuners, itu tadi bincang santai saya bersama anggota Komisi D DPRD Jatim, Pak Misri Effendi. Semoga bisa diambil manfaatnya. Saya Rendy Kuramanda, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.